Jadi beliau mengatakan di pondok itu nggak ada perempuan tua. Di pondok nggak ada perempuan tua, adanya perempuan yang matang. Jadi semakin mungkin bertambah umur, dia bukan semakin tua tapi semakin matang. Matang dalam segala hal ketika dia di pondok. Jadi nggak usah ketika di pondok nggak usahlah khawatir dengan jodohku siapa, besok sama siapa dan sebagainya. Udah kalau di pondok fokus ngaji, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Al Istiqomah TV. Yang mana pada malam Jumat ini kami kedatangan tamu yang luar biasa ya, sesepuh pondok ya, yang alhamdulillah di pondok yo ngabdi, yo ngaji, yo alhamdulillah sampai rapi juga. Yang mana pada malam hari ini tentunya bukan hanya soal pernikahan, perjodohan ya, yang mana tentang kehidupan dari langsung saja dari Kang Oji dan Mbak Iis ya. Selamat datang Mas Oji dan Mbak Iis. Selamat datang ya. Mas host. Bagaimana kabarnya Mas Mbak? Alhamdulillah baik. Ya. Mungkin disapa dulu penonton ya. Silahkan. Selamat malam penonton setia Al Istiqomah TV. Selamat menyaksikan. Ya. Mungkin perkenalkan sedikit gitu Pak Mas Oji. Nanti sebelum masuk ke tema langsung ya. Perkenalan dulu biar di Al Istiqomah TV tahu ya namanya, nama panjangnya siapa, alamatnya mana. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mas Sahal. Perkenalan ini untuk pas sebelum nikah apa setelah nikah? Nama umumnya aja Mas Oji, nama umum dulu ya. Kalau nama lengkap itu dikasih sama orang tua cuma ada 2 suku kata, Ahmad dan Fauzi. Oh, Ahmad Fauzi. Ya. Fauzi. Tapi kalau di pondok itu ada tambahan lagi. Apa itu Bang? Yaitu tafaulan, mudah-mudahan kalau daftar haji kan itu biasanya minimal 3 suku kata nama itu untuk membuat paspor. Nah di pondok akhirnya ada lakop tambahan jadi Bang Ahmad Fauzi. Oh Pak Ahmad Fauzi. Jadi tafaulan untuk daftar haji. Untuk dari Bu Iis sendiri, monggo. Terima kasih. Kalau untuk nama lengkap saya Nur Alfiatin Isnaini. Kalau di pondok saya biasa dipanggil Mbak Iis. Mbak Iis. Tapi Ya. sekarang kalau sudah menikah beda. Dipanggilnya sayang sama Bejo. Ya monggo, yang masih jomblo jangan iri, mohon maaf. Ini langsung masuk Mas Oji. Mohon maaf ya, ini mohon maaf karena saya juga masih usia dini ya. Yang mungkin yang mas-mas yang di sana ya, para kru-kru yang sudah mungkin pingin mau tahu untuk saya tanya ke Bang Oji dulu, mohon maaf. Proses bertaaruf, berkenalan selama kan masih di pondok, sama-sama di pondok, kok bisa berkenalan seperti itu? Gimana Mas Oji? Kalau yang paling pertama dari saya itu sebenarnya saya dikenalkan oleh Tuhan. Kalau lebih ke arah pernikahan sebenarnya nggak ada konsep, dalam arti bicara ta'aruf itu ndak pada umumnya. Itu kalau umumnya anak muda itu kan kenalan, tukar WhatsApp, tukar medsos dan lain sebagainya, chatting. Nah kalau saya kebetulan karena dulunya sudah pernah istri saya juga pernah di dalam, saya juga kadang ke dalam, nggak setiap hari sih karena memang tugasnya dulu sendiri-sendiri. Kalau istri lebih mungkin momong atau ke dapur, kalau saya lebih ke hal-hal yang kasar. Seperti itu. Kayak nukang mungkin ya Mas Oji ya. Sudah kenal, tapi kalau ke arah pernikahan nggak ada plan. Belum ada plan sama sekali. Berarti hanya sebatas memandang gitu Mas Oji atau gimana? Sebatas tahu aja. Oh, itu namanya Mbak Iis, kayak gitu aja. Terus untuk proses ke itu bagaimana Mas Oji? Kok bisa? Sebenarnya tadinya kalau dari saya itu plan itu paling cepat setahun ke depan waktu itu. Sebenarnya dalam hati kecil saya, tapi mohon maaf Mas Oji, sebelumnya umur berapa sih Mas Oji nikahnya? Kalau boleh jujur waktu itu di KTP saya kelahiran 95 kalau di KTP. 95 berarti nikahnya tahun berapa Mas? Nikah itu tahun kemarin. Berarti 1 tahun ini ya? Nah,
kemarinnya lagi. 2021 ya? Nah, Berarti sekitar 26. 26 tahun. Nah, 26 jalan. Ya. Terlalu muda sebenarnya. Ya. Terus perjalanannya itu gimana Mas Haji? Ya udah kayak gitu aja. Untuk bertaarufnya langsung ke jenjang pernikahan apa? Ya sebenarnya tetap ngobrol dulu sama yang bersangkutan. Kira-kira mau nggak? Tapi pertanyaannya cuma itu. Mau nggak sama saya mau serius ya. Terus waktu itu saya masih ingat betul. Mohon maaf ya gitu, istri bilangnya mohon maaf saya masih ada yang punya. Ya, untuk Mbak I sendiri mohon maaf. Dari Mbak I sendiri apa sih namanya ya? Pernikahan ini dengan Bang Oji itu tekanan, mohon maaf, biasanya kan untuk anak-anak sekarang yang usianya sudah, ya terutama perempuan yang usianya sudah masuk 24, 25 itu kan ada tekanan dari orang tua. Kalau dari Mbak I sendiri itu tekanan dari orang tua atau memang sudah yakin dengan diri sendiri seperti itu? Udah itu sih udah yakin. Enggak, kalau dari orang tua itu enggak ada. Kalau pembahasan kepernikahan itu lebih apa ya? Enggak ada tekanan sih. Jadi kalau misalkan kalau dari orang tua saya sendiri, kalau untuk pernikahan, jadi kalau anak sudah ketemu yang menurutnya sudah pas gitu, jadi terus disowankan ke Mbah Yai ke dalam. Kalau dari dalam sudah oke, ya udah dari keluarga juga oke gitu. Berarti dari Mas Oji sendiri, ya mohon maaf ini Bang, ke orang tua dulu atau ke Mbah Yai dulu gitu Bang? Oh tetap ke Mbah Yai. Ke Mbah Yai dulu. Karena orang tua saya di pondok Mbah Yai. Waktu itu dan sampai sekarang rasanya seperti itu. Ya, itu rasanya kadang-kadang. Iya, benar Pak Bang. Walaupun tetap ya orang tua yang pertama. Tapi karena kondisi waktu itu ya tetap harus ke Mbah Yai dulu. Kalau mendengar cerita-ceritanya ya, cerita sedikit ulasan dari pernikahan Bang Oji sendiri kan banyak lah Bang yang terinspirasi, yang ketika hadir, saya juga hadir waktu itu. Mas-mas yang lain juga banyak yang hadir. Itu benar-benar lah kalau dari saya pribadi dan teman-teman juga banyak yang membicarakan bahwasanya pernikahan Bang Oji dengan Mbak Is itu banyak menginspirasi seperti itu Bang. Banyak menginspirasi bahwasanya ya, kok seneng banget sih bisa satu pondok nikah bareng terus dinikahkan langsung sama Mbah Yai, kan itu sebuah keistimewaan banget. Banyak lah yang berharap dari teman-teman, apalagi yang udah di atas. Ya pasti berharap dinikahkan langsung oleh Mbah Yai. Pertanyaannya untuk zaman sekarang seperti itu Bang, apa sih namanya ya, dengan pernikahan yang sederhana tapi bisa banyak menginspirasi, itu bagaimana agar bisa seperti itu Bang? Kalau hal itu sebenarnya mungkin lebih tepatnya nanti ngobrolnya sama Bapak Mertua. Karena waktu itu konseptor acara itu sebenarnya di pihak Bapak Mertua waktu itu. Tapi sedikit banyak mungkin ya dari saya sendiri, dari istri saya juga mungkin tahu kok bisa sampai ke arah situ. Nah, kalau secara garis besar sebenarnya untuk zaman sekarang kebanyakan orang tua itu lebih apa ya, demokratis. Lebih demokratis kepada anak-anaknya. Selagi misal orang tua calon istri kepada saya misal, selagi si calon mempelai putra kok oke, dalam arti siap bertanggung jawab, ya no problem. Tidak ada yang perlu dipertahankan sebegitunya harus untuk melamar anak saya harus bawa Alphard misalnya, harus dibangunkan rumah sedemikian rupa, kayaknya enggak. Ya mungkin itu saja sih. Kadang untuk zaman sekarang lebih prioritas ke resepsi. Nah itu Bang. Untuk setelah pernikahan kadang terlupakan. Iya. Padahal di resepsi kan intinya ya tasyakuran saja, bagaimana mempelai berdua itu, si pengantinnya itu benar-benar bisa support, menerima semangat dari doa-doa yang diberikan untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya nantinya.
Dari Bang Oji sendiri apa ada kan pernikahan Bang Oji itu ya mohon maaf langsung dinikahkan enggak? Katanya kan dulu dengar-dengar kan niatnya lamaran dulu seperti itu Mas Oji. Itu bagaimana Bang rasanya? Kalau saya sih kembali ke cerita itu saya sempat shock sebenarnya sampai 3 hari dalam hati saya jujur ini masih bertanya-tanya loh saya sudah punya istri. Karena benar-benar memang waktu itu niatnya plan saya setahun ke depan seperti itu plan nikah itu setahun ke depan. Adapun ke sana ya niatnya kalau di Jawa itu ada peningset lamaran ya gitu. Oh iya. Tunangan ya gitu bawa cincin ke sana. Lah niatnya ya kayak gitu sebatas kayak gitu. Cuma karena saking luar biasanya bapak saya, bapak mertua. Iya. Beliau menyiapkan skenario sedemikian rupa sampai saya nggak tahu bahwa sama sekali Bang. Sama sekali. Nah di situ benar-benar uji nyali menurut saya. Setelah saya kan kebetulan sama Gus Azhar ya waktu itu karena kebetulan Mbak Yai itu waktu itu tindak ke Semarang kalau nggak salah. Karena waktu itu plan juga niatnya cuma lamaran. Waktu itu saya sempat mau nderekan Mbak Yai juga ke Semarang. Ke Semarang waktu itu niatnya. Nah dari Semarang langsung niatnya sama Mbak Yai. Tapi karena hal tertentu Mbak Yai ada perpanjangan waktu di Semarang, akhirnya udah nggak apa-apa sama Pak Azhar aja, nanti saya yang ngomong kayak gitu Mbak Yai. Akhirnya benar sama Pak Azhar ke sana. Ya niatnya masih cuma lamaran. Gitu. Nah di sana sudah lamaran selesai tutup terus ya umum di desa lah kayak gitu makan dan sebagainya. Terus di Jeddah di situ di Jeddah sama Mbak Mertua mohon maaf ini nyelani atur kayak gitu kalau di Kebumen itu nyelani atur karena ini mempelai berdua sudah sama-sama oke, ndak ada problem, kedua orang tua juga oke. Kebetulan yang lamarin juga gurunya. Oke lah di situ saya ditantang benar-benar kayak rasanya itu kayak ada petir menyambar. Kaget banget ya Bang. Iya lah otomatis karena niatnya masih melamar waktu itu belum ke arah serius beneran gitu. Walaupun melamar juga salah satu ke arah serius. Nah karena udah lamaran udah sama enak, keluarga juga enak, guru juga mengestoni, ya udah. Ini nunggu apa lagi nikah aja sekarang ya. Berarti malam itu Bang, malam itu langsung. Itu juga. Cuma ke Jeddah ya makan-makan lah medang-medang kayak gitu. Oh. Ke Jeddah kayak gitu ya udah akhirnya nikah di situ saya berubah niat lagi. Tadinya di awal niatnya ngelamar benar, selesai lamaran saya langsung niat nikah di situ. Tambah niatnya. Ya, untuk dari Mbak Is sendiri rasanya itu apa sih ya angan-angan Mbak Is ketika menghadapi kan ini dari yang biasanya ya mohon maaf biasanya di dalam itu di dapur biasanya lah terus sekarang langsung ada pendamping seperti itu bagaimana kan itu berasa kehidupan baru teman-teman baru gitu Mas gimana itu Mbak? Luar biasa Mas. Luar biasa. Jadi gimana ya kami juga kan dari awal belum tahu karakter masing-masing gitu ya. Jadi kita benar-benar menjalankan kehidupan yang benar-benar baru, kita buka lembaran baru. Kita di situ dimulai dari mengetahui karakter satu sama lain, saling memahami satu sama lain dan sebagainya begitu. Juga di situ tantangan sendiri buat saya itu tantangan sendiri karena ini sudah menjadi suami saya, ini sudah menjadi imam saya gitu. Jadi apapun nanti, misalkan kelebihan pasti banyak, kekurangan mungkin juga pasti banyak ada. Juga. Jadi tantangan buat saya kita harus sama-sama menerima gitu, karena kita ya sudah terikat oleh akad. Jadi kedepannya kita sama-sama belajarnya ya bersama-sama gitu. Belajar berjuang. Ya. Dari Mas Oji sendiri kan apa sih namanya yang pulang dari pondok sama sekali belum ya kan itu belum mukim ya Bang. Posisinya masih sama-sama mondok ya, masih di pondok. Belum ada izin mukim ya Mas ya? Belum ada izin mukim. Belum. Ya. Itu dalam juga izinnya cuma ngelamar kan. Makanya masih ada tugas tadi. Itu tanggapan dari masyarakat sekitar itu bagaimana? Kalau dari Mas Oji dan masyarakat tetangga-tetangganya Mbak I sendiri bagaimana Bang?
positif atau negatif ini? Ya pastinya yang positif. Kalau komentar semuanya insya Allah positif sih bagi Iya. bagi saya pribadi, bagi keluarga. Walaupun mungkin ada satu dua tetap yang namanya masyarakat itu kaget ketika mungkin umumnya itu pernikahan ada resepsi, ada Iya. apa-apa, Amin berapa sudah siap-siap gitu, taruh dan lain-lain ya Bang ya. Kok ini udah sah ya nyun sewunya pasti ada. Ini ada apa kayak gitu. Tapi itu ya ibarat apa ya namanya? Ibarat obrolan itu hanya bunga sekilas saja sih. Ketika orang-orang sudah tahu yang sebenarnya, oh itu jempol 4 maju semua. Jadi benar-benar tidak mempermasalahkan yang namanya tahta terus harta. Kalau wanita jelas dipermasalahkan. Ada wanitanya beneran apa enggak gitu. Dan ternyata jelas cantik seperti itu. Berarti tanggapan masyarakat memang benar-benar ya mungkin masyarakat kaget mungkin nih Bang ya. Kaget dengan hal yang baru. Iya, dengan hal yang seperti itu karena belum di masyarakat itu kan masih ya mohon maaf masih asing lah seperti itu. Enggak umum, walaupun sebenarnya dulu sudah dimulai gitu. Dari cerita-cerita yang sudah ada. Oh iya. Zaman dahulu nikah kayaknya nggak kayak sekarang malah. Nggak ada diantar pakai mobil lah, di apalah dulu cuma kopi 2 gelas sudah jadi istrinya tahu-tahu. Zaman dulu kan kayak gitu. Terus itu Bang, apa sih namanya ya? Dulu pas saya dan teman-teman menyaksikan lah, saya langsung menyaksikan ketika ijab kabul pas malam itu. Ya, wong namanya di pondok kan, mohon maaf, nggak pernah bersentuhan dengan yang belum muhrim seperti itu. Pertama kali ketika ijab kabul sah-sah gitu kan salaman ya Bang ya Bang. Lah salaman itu baca doa. Yang saya rasakan ya saya apa sih namanya ya? Saya nggak melakukan tapi saya merasakan, saya pun dengan teman-teman rasanya terenyuh gitu Bang. Yang dirasa dari Mas Oji dan Mbak Is dari masjid sendiri mungkin dulu. Dari Mbak Is dulu. Itu bagaimana Mbak? Mohon maaf. Langsung. Kalau nangis itu pasti nangis Mbak ya. Itu kan kejadian sekali seumur hidup yang kita Iya. lakukan ya. Jadi di situ kayak benar-benar gimana ya? Ya udah alhamdulillah luar biasa. Di situ yang kami rasakan entah nggak tahu ya, kayak campur aduk aja gitu. Campur aduk tapi ya seneng ya sedih ya apa dan sebagainya, tapi lebih banyak ya senang pasti. Terus di situ juga kita sudah dipertemukan dengan yang terbaik untuk kita, sudah mendapatkan separuh iman kita. Separuh iman ya. Separuh jiwa. Sepenuh ya, Pak? Saya sudah penuh. Udah enggak mau nambah. Iya. Udah penuh imannya. Itu dari Mbak Is. Kalau dari Bang Oji sendiri bagaimana Bang? Kalau saya merinding. Kayak seakan-akan kan malaikat itu hadir beneran gitu Bang. Iya memang seperti itu sih. Seperti itu Bang. Rasanya kalau secara jasad saya merinding, jujur merinding luar biasa, bergetar lah kayak gitu. Iya. Tapi dalam apa namanya rasa, dalam keimanan ya itu nggak bisa terungkap. Jujur sampai momen waktu itu ya kan suruh doa tuh. Iya. Kan suruh cium kening lah. Doa lah kayak gitu kan, karena katanya di momen itu termasuk mustajabah. Gitu. Sampai saya mau doa apa dalam konteks saya mau doa apa ini, saya hilang fokus ini, entah karena saking bahagianya, saking bersyukurnya kok bayangan saya nikah dulu itu sebelum nikah kok sulit kesannya seperti ini, harus menyiapkan ini kok ini dengan mudahnya luar biasa. Tanpa harus ibaratnya ya apa ya menyiapkan sedemikian rupa, kok ini sudah dapat istri luar biasa sekali. Allah itu Tuhan. Berarti itu memang biasa. rasanya benar-benar saking luar biasanya sampai waktu itu saya doa ya Allah, saya berdoa seperti guru-guru saya, sampai kayak gitu saya saking mentoknya. Saya bingung banget gitu Bang. Saking mentoknya ya Allah, pokoknya saya doa seperti guru-guru saya. Cuma itu yang saya ingat. Berarti terus mohon maaf ya Bang ya. Ini biar teman-teman ya kayak Mas yang di sini lah semuanya kan udah besar-besar semua. Biar tahu Bang, doanya sedikit aja Bang, enggak apa-apa Bang. Doanya gimana Bang? Ya doa ketika apa sih pertama kali
kecup kening seperti itu Pak. Mau dipraktekkan ya? Nanti itu di balik layar aja. Oh iya. Doanya di balik layar. Tapi yang jelas baik, yang baik-baik aja. Berarti selama pernikahan masih di pondok Bang. Maksudnya setelah nikah itu kan dadakan ya Bang ya. Setelah nikah terus pulang ke rumah masing-masing atau di pondok atau di rumah mohon maaf Mbak Is atau Bang Oji. Waktu itu terikat aturan, kan waktu itu saya tamu ya. Iya. Di tempat istri itu. Walaupun beserta rombongan juga ke sananya. Tapi saya berhubung sudah sah waktu itu. Iya. Dan disaksikan luar biasa itu skenario. Pas waktu lamaran itu ternyata Bapak Mertua itu sudah mengundang sampai kepala desa lah. Ada perangkat, ada Pak Kaum yang lain kan kebetulan Bapak Mertua Pak Kaum juga. Terus ada Pak Kaum yang lain, ada Pak Kadus, Pak RT dan semuanya tokoh-tokoh di desa itu udah diundang semua dan saya nggak tahu. Nah karena sudah kadung terikat dengan wah saya tamu udah sah juga. Ini pengantinnya nggak usah pulang dulu kayak gitu. Akhirnya mau tidak mau saya ditahan di sana. Bukan ditahan sih, bersemayam di tempat. Berarti nggak bisa tidur ya Bang ya? Oh jelas. Ya jelas malam pertama nggak ada malam pertama. Lah masih banyak tamu soalnya. Nggak ada malam pertama. Berarti perjalanan dari pernikahan sampai sekarang kan udah 1 tahun. Kayaknya dulu pas mau menjelang itu apa ya Bang ya? Menjelang Ramadan kayaknya ya Bang. Iya, Amin 3. Pokoknya saya ingat setelah pernikahan Bang Oji dan Mbak Is, saya ingat pokoknya dibilangin sama Mas Oji, iki lho cita-citaku ono sing gugah sahur temenan. Dan itu benar-benar keturutan. Keturutan saya. Dan waktu itu saya nggak ingat loh. Saya ingat itu Bang, Pak itu di dapur. Biasa kan saya sama Mas Oji di dapur bareng. Itu selama perjalanan 1 tahun berarti kan dari puasa kemarin berarti Bang. Kemarinnya. Kemarinnya lagi. Sampai sekarang kan alhamdulillah sudah dapat sudah dihadiri, sudah dapat amanah kehadiran malaikat kecil ya. Dari Mbak Is sendiri ketika alhamdulillah kehadiran malaikat kecilnya Bang Oji dan Mbak Is itu bagaimana Mbak? Wah ini ya. Ini ahlinya Lah ya saya kan nggak tanya Mas Oji. Ya. Jadi dulu sempat kepikiran setelah menikah itu, oh ya Allah pengen pacaran dulu loh. Jadi pengen sempat terpikirkan gitu, kayak bukan menunda sih tapi pengen pacaran lebih lama dulu gitu rasanya itu. Terus nanti dulu gitu. Terus ternyata ketahuan Gusnya di mana. Iya. Dulu terus sempat kepanggil sama Gusnya ya. Terus ngendikani ojo ditunda-tunda gitu. Terus juga dari kejadian-kejadian di sekitar tuh banyak ternyata yang mengharapkan adanya momongan, ternyata bertahun-tahun belum dikasih atau dan sebagainya begitu. Ternyata setelah alhamdulillah dikasih, ini luar biasa sekali gitu. Ternyata banyak yang di sana menginginkan, kenapa yang di sini malah nanti-nanti dulu. Iya. Juga perjuangan dari awal itu ya Masya Allah sih luar biasa. Luar biasanya yang bagaimana nih Mbak? Luar biasa. Kalau untuk ibu hamil itu kan macam-macam ya Mas. Iya. Jadi kadang ada yang sehat dari awal sampai melahirkan itu juga ada yang dari awalnya mungkin ada ujian kesehatan itu juga ada, dan saya termasuknya itu kan dari kesehatan gitu. Jadi selama dari awal hamil ya karena itu juga pertama juga ilmu yang saya dapatkan belum banyak gitu. Iya. Jadi banyaknya kan saya paling buka YouTube, tanya-tanya sama yang udah pengalaman dan sebagainya. Jadi mungkin belum terlalu banyak ilmu yang saya dapatkan. Juga di situ kan di awal saya hamil itu ya ada apa ya namanya ya. Ya di situ ujian kesehatan banget dari awal sampai berapa ya? Sampai hampir 4 bulan lebih itu 5 bulan. 5 bulan itu terusan sampai di situ di awal itu kan pendarahan di awal. Ya pendarahan gitu. Saya sempat oh ya Allah ini mau
Pesimis ya. Kayak pesimis ada. Ya Allah ini nek misalkan masih rezeki ya Allah diselamatkan, nek misalkan enggak ya ini mumpun kata niku. Tapi alhamdulillah ternyata sampai sekarang sudah tumbuh lucu dan masya Allah Ini harusnya nikmat dibawa ya. nikmat luar biasa. Dilalah ini malam jadi malaikat kecilnya nggak dibawa, tidur kasih. Masih menggapai mimpi. Kalau dari kan itu dari yang ibu ya, dari ibu. Kalau dari Bang Oji sendiri bagaimana Bang ketika kehadiran malaikat kecil yang ya kan kalau di pondok ya paling ngomong punya Guse kan udah besar, nggak merawat dari kecil, itu bagaimana Bang ketika pertama kali kehadiran gitu Bang? Ya, yang jelas kalau pertama ya bahagia lah. Iya. Tidak bisa terucap bahkan itu. Karena benar-benar ini serpihan diriku ibaratnya. Serpihan diriku dan istriku munculan si kecil. Yang jelas ya bahagialah, nggak bisa diluapkan dengan kata-kata yang panjang lebar ya. Sekarang umur berapa sih Bang? Mohon maaf. 11 bulan. 11 bulan. 11 bulan. Berarti udah bisa jalan belum? Baru Mulai Oh. merangkak. Oh, masih merangkak. Jatuh lah. Sengaja jatuh lah. Sengaja berdiri lah. Namanya siapa sih, mohon maaf? Nama malaikat kecilnya siapa? Ahmad Zidnal Falah. Ahmad Sidnal Falah. Itu nama pemberian dari Pak Yai atau memang sebelum itu sudah menyiapkan nama atau bagaimana? Kalau seputar nama sebenarnya sepenuhnya dari Pak Kiai sih enggak ya. Karena kebetulan waktu itu dadakan. Karena kepentok administrasi di Puskesmas harus hari itu, dan waktu itu harus kesana kesini ngurusin istri, ngurusin administrasi, ngurusin yang lain di rumah juga. Akhirnya ada sedikit bisikan dari langit. Kalau secara artis sih mungkin mirip-mirip dengan nama saya ya, Ahmad Fauzi kayak gitu. Cuma secara apa namanya? Biasanya karena nama itu kan tafaulan siapa itu. Iya. Kalau itu lebih ke bapak. Lebih ke saya. bapak. Oh. Simbah iya. sih. Kalau Simbah dulu ada yang namanya Mbah Ahmad Basori waktu itu sebelumnya itu membuat pondok namanya Al Falah waktu itu. Oh. Nah, falahnya dari situ. Tafaulannya. Tafaulannya dari pondok. Ini baru dibuka sih, mungkin istri juga belum tahu. Malah taunya di sini ya Mbak ya. Enggak, dari dulu kalau istri kan biasanya kayak hamin berapa bulan gitu pengen, ayolah Mas namanya siapa gitu, biar rebuk-rebuk gitu. Lah dari awal itu Sama sekali enggak. ngomong mau namanya siapa juga kan dulu pernah. Ya udah kalau untuk kita sama-sama menyiapkan nama dari Masnya, dari Suami. beliau siapa, saya siapa. Saya menyiapkan perempuan, beliau menyiapkan laki-laki. Ternyata yang kepake punyanya. Ya, istri belum. Belum. Besok kedua mungkin ya. Ya. Amin. Amin, semoga ya. Mohon maaf ini dari Mbak I sendiri selama sekarang sampai sekarang, dari pernikahan sampai sekarang kenal Bang Oji, kesannya itu bagaimana dengan Bang Oji? Itu bagaimana Mbak? Pokoknya luar biasa. Jadi biasa di luar. Kesannya tambah sayang kali. Nggak boleh, itu luar biasa loh Mas ternyata ya. Iya. Masya Allah. Ya emang dari dulu kita kan nggak kenal ya. Iya. Jadi sekarang tahunya oh beliau itu luar biasa. Ada yang membuat saya itu jatuh cinta banget mungkin ya. Jadi emang kalau untuk cita-cita saya pengennya setelah menikah itu pengennya rumah sendiri gitu. Walaupun entar ngontrak atau dan sebagainya, pengennya kita di rumah sendiri untuk membuka lembaran baru bersama gitu. Terus dulu pas menjelang lahiran, jadi saya kan kayak untuk rencana pengennya di rumah orang tua saya gitu. Oh, soalnya iya. pertama gitu. Terus saya belas nggak ada kepikiran pengen di rumah yang sekarang saya tempati dengan suami. Terus pernah ada percakapan saya dengan beliau, dengan suami saya, hanya sebatas kayak penawaran. Kalau misalkan gimana kalau misalkan kita melahirkannya di tempat kita aja, maksudnya di daerah. Sekarang kan saya tinggalnya di Petanahan gitu. Iya. Jadi
di petanahan saja, enggak di rumah orang tua saya, enggak di rumah orang tua suami, supaya kita bisa mendapatkan pelajaran yang lebih apa ya, lebih gitulah. Berarti Saya- memang menantang diri sendiri iya, gitu Pak. emang menantang. Tapi kenapa saya berani mengambil itu, karena dari suami sudah membuka itu. Jadi membuka percakapan itu, membuka untuk kalau misalkan dari suami sudah menawarkan di situ, berarti kan beliau kan sudah siap gitu. Iya. Ya dari saya pun insya Allah akan sangat siap. Gitu. Itu selama kenal kesannya ya Pak. Kalau dari Bang Oji Iya, sendiri iya. bagaimana Bang? Ya selama kenal dari Mbak Iis kan, mohon maaf ya Mbak Iis ya, kan Bang Oji kan ya ganteng, ya pintar selawatan gitu kan. Masya Allah. Kita selalu Pinter ngomong. Pastinya kan ya mau ya kalau sepengetahuan saya sebagai pemuda kan dulu ya pasti kan banyak yang suka gitu Mbak Oh Iis. gitu, Masya Allah. fansnya banyak banget. Apa jangan-jangan mantannya banyak ya Mas? Kayaknya iya Oh. Mbak. Ya itu kan banyak lah Bang. Biasanya ya sebagai orang, ya mohon maaf, orang yang terkenal kan biasanya dapat menilai, oh ini perempuan seperti ini dari banyak yang kenal. Kesan selama sampai saat ini dengan Mbak Iis sendiri itu bagaimana Bang? Ya pokoknya istriku is the best. Tak ada yang lain. Itu aja sih. Itu aja. Kalau kita membuka arah pemikiran baru pasti nanti muncul. Setan itu banyak sekali di situ. Jadi saya nggak mau membuka yang itu. Ya nggak apa-apa Bang. Mungkin itu privasi kalian berdua. Ya bukan privasi sih sebenarnya, karena nggak ada yang ditutup. Lihat semua ini. Tapi luar biasa sih. Dari saya sendiri dulu memang saya mengidolakan yang paling pokok atau yang paling inti, saya mengidolakan someone yang benar-benar taat, nurut, itu aja sih. Adapun yang lain lebih ke bonus. Tapi alhamdulillah bonusnya banyak banget ya Bang. banyak banget. Kalau nurutnya, taatnya itu luar biasa. Nggak ada yang lain lah pokoknya. Ya satu tok sih. Ya semoga yang di sini ya dapat yang kayak gitu juga Bang. Oh nggak ada. Oh, Nggak ada. oh cuma satu ya, hanya punya Bang Oji ya. Cuma ini dok, nggak ada yang lain. Ya Mas Ipin aja cekar-cekir Mas Ipin. Ya, mungkin ini Bang Oji, dari Mbak Is sendiri. Kan sekarang banyak lah Mbak Is itu punya, waktu di pondok kan banyak adik-adiknya Mbak Is yang sekarang ya mohon maaf umurnya sama ketika Mbak Is itu menikah. Mbak Is dulu menikah umur berapa Mbak, mohon maaf? 23. 23. Oh, kalau di pondok kan sekarang kayaknya adik-adiknya Mbak Is dulu itu banyak sekarang yang sudah masuk umur 23, 24, bahkan mungkin ada yang 25 mungkin. Itu apa sih namanya? Kira-kira dari Mbak Is sendiri ada pesan nggak? Ada pesan untuk mbak-mbak santri yang memang umurnya sudah masuk usia bau-bau seperti itu. Ada pesan nggak Mbak Is? Pesannya kalau dulu masih ingat pas ngawas sama beliau Pak Kiai Haji Ali Muin. Ya. Jadi beliau mengatakan di pondok itu nggak ada perempuan tua. Di pondok nggak ada perempuan tua, adanya perempuan yang matang. Jadi semakin mungkin bertambah umur, dia bukan semakin tua tapi semakin matang dalam segala hal ketika dia di pondok. Jadi nggak usah ketika di pondok nggak usahlah khawatir dengan jodohku siapa, besok sama siapa dan sebagainya. Udah kalau di pondok fokus ngaji, ya ngaji gitu. Juga dulu pas Mbah Hei pernah ngendiko, ketika kita mengejar bayangan dalam artian apa ya, dunia, kita nggak akan mendapatkan itu. Kita lari, malah bayangan itu akan mengejar kita. Kita di pondok ya udah ngaji. Nanti kita kalau kita mengaji, insya Allah yang lain juga akan kita dapatkan. Gitu sih. Ya itu pesan dari Mbak Is ya Mbak, untuk semua mbak-mbak santri yang pokoknya Jangan dari merasa tua. Iya. yang penting merasa semakin matang gitu aja ya Mbak. Semakin matang semakin siap gitu ya Mbak. Kalau dari Bang Oji sendiri untuk Kangkang kan banyak banget lah kan. Langsung cekar. Termasuk hostnya mungkin. Yo, saya masih muda Mbak, mohon Masih maaf. muda. Ya, masih jauh lah, kalau saya sendiri masih jauh. Mungkin pesan dari Mas Uci untuk Kangkang yang mungkin sudah
apa sih namanya? Sudah siap seperti itu, kata Mbak Is, sudah semakin matang dan semakin siap seperti itu. Pesannya apa Bang Oci? Untuk hal pernikahan. Iya, untuk menjenjang pernikahan. Kalau dari saya untuk hal pernikahan itu lebih ke tekstualnya, dalam arti ketika sudah yakin, mantap, ya sudah nikah saja. Ada calonnya itu. Itu pertama. Yang kedua tekstual posisi, dalam arti ketika kita mau menuju sebuah puncak, kita itu sedang di mana sekarang, di titik mana. Kayak misal tadi perjalanan saya kebetulan kan saya di pondok, jadi saya ya harus curhat dulu sama Mbak Yai, ibaratnya kayak gitu. Saya harus izin dulu, ngobrol dulu, baiknya gimana kayak gitu. Ya seperti itu, kita sadar posisi waktu itu, kitanya lagi di mana. Oh gitu ya Bang. Kalau kita sudah tahu kita di mana, ya udah jalan gas. Nah tapi kalau di situ masih ada problem, faktor mungkin pendidikan, apalah cita-cita, ya tinggal kemantapan kita aja. Mau yang mana dulu ibaratnya gitu. Karena ya banyak pepatah juga katanya setelah menikah juga pendidikan tetap jalan toh. Belajar terus belajar kayak gitu ya. Sekarang belajar. Belajar terus. Jadi ya tinggal kitanya lah, kembali ke kitanya. Tapi saya benar-benar terinspirasi tentang nikah ya. Iya. Itu pertama jujur kalau masalah cinta saya lebih banyak belajar ke Pak Kiai Alim Muin sebenarnya. Dulu sebelum terpikir cinta. Ngobrol empat mata masalah cinta sampai beliau membeberkan perjalanan beliau sebenarnya perjalanan sampai ke pernikahan itu dari beliau Pak Kiai Alim Muin. Masalah cinta belum terpikir cinta waktu itu. Iya. Tapi kalau masalah keluarga jujur yang real spot pertama itu ketika bersama Mbah Yai. Dari pengalaman bersama beliau, dari akan beliau kemana di situ banyak belajar banget, terutama dalam hal keluarga, dalam hal mensikapi, membuat solusi dan lain sebagainya lah, memecahkan masalah dan lain sebagainya. Dalam hal keluarga lebih ke Mbah Kiai. Dan kesemuanya itu disimpulkan ketika kita misal tadi masih trouble, itu ya pokoknya sabar saja kanggone sak lawase gitu. Oh iya. Saya juga dulu pas mohon maaf Bang Oci sebelum menikah ya Mbak Is ya, saya sering main ke kamarnya Bang Oci terus ngobrol-ngobrol sama Bang Oci. Satu yang sangat sampai sekarang memang benar-benar saya pakai, ya apa sih saya terapkan, dan juga itu mengenang banget. Saya dihentikan di nama Mas Oci, dibilangin nek sampean cedek kiai nganggo ilmu jagung gitu Bang. Ya, bakar jagung gitu Pak ya Bang ya. Ya, ilmu bakar jagung. Itu ilmu bakar jagung gimana Bang kalau Mas Oci? Ilmu bakar jagung. Iya, ilmu bakar jagung. Kalau itu lebih pengalaman di jalannya sama Maya juga waktu itu. Jadi filosofi jagung itu kalau kita jadi santri jelas seperti jagung bakar. Iya, jagung bakar Bang. Saya ingatnya itu, ingat terus itu Bang. Kalau kita terlalu dekat dengan beliau dalam arti Mbah Yai, kita juga jangan kedekatan dalam arti ya dekat nggak apa-apa, tapi jangan kedekatan dalam hal apa ya, fisik, mungkin fisik ya lebih diartikannya. Kalau jagung bakar terlalu dekat dengan api kosong. Iya. Nah, ketika kita terlalu dekat dengan guru kita misal beliau, juga kadang kita lupa diri, kita bangga diri, sombong lah, apalah, ya itu akhirnya kita terbakar tanpa terasa ketika kita terlalu dekat. Jadi antisipasinya ya dekat nggak apa-apa, bahkan harus dekat. Cuma sadar posisi itu. Kita itu siapa, jangan sampai lupa. Kalau kedekatan itu kalau terlalu dekat ya. Kalau terlalu jauh mungkin ya Bang ya. Nah, kalau terlalu jauh ya nggak mateng tuh. Mondol, kalau bahasa syarat tempenya itu mondol ya Bang ya. Ya, itu ya, terima kasih Bang Oci dan Mbak Iis ya, yang luar biasa perjalanannya. Semoga
keluarga dan juga apa sih, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah ya. Ya saya hanya bisa mendoakan saya. Request doa. Iya, request doa. Ya mungkin sebelum saya tutup, dari Mbak Is atau Bang Oji ada apa sih namanya ya, kata mutiara atau pesan-pesan terakhir. Ya bukan terakhir, besok bukan pesan terakhir, besok saya mau masih gali karena belum dapat apa-apa, ilmu yang lain belum saya gali. Mungkin ada pesan atau bagaimana? Bagi teman-teman santri, pokoknya terus ngaji itu yang paling utama, yang paling penting. Pokoknya terus ngaji itu banyak, nggak apa ya namanya ya, kitab jelas ya, pokoknya sebanyak-banyaknya kitabnya, sengodok-ngodoknya, sepaham-pahamnya, jangan sampai nggak paham. Tanya juga sebanyak-banyaknya, tapi juga perlu ingat kadang kebanyakan tanya terlihat bodohnya. Pokoknya terus ngaji itu bagi teman-teman santri. Nah, bagi teman-teman santri juga yang mungkin sudah mulai ke arah pernikahan, pokoknya ingat tujuannya. Ketika memang mau nikah, ya udah disiapkan sedemikian rupa, jangan menunggu yang jatuh dari langit. Pokoknya dipersiapkan, sadar posisi, ya sudah los jalan. Kayak gitu. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kalau dari Mbak I sendiri onten mboten, Mbak? Dari mawon. Memang perempuan selalu ngikutin. Samina wa ta'ala. Dari imam pokoknya, Mbak. Ya, terima kasih ya Mbak Iis dan juga Mas Oji. Pastinya nggak berhenti di sini. Dari teman-teman ya, dari para penonton, jangan lupa terus stay di Al Istiqomah TV, pantau terus karena dari Mbak Iis dan juga Bang Oji besok apa sih namanya ya, masih banyak yang mau saya gali ilmunya, itu entah itu terkait dengan yang sekarang, yang dulu dan yang akan datang seperti itu. Ya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.